Grup Song, komisaris utama kecelakaan. Menurut laporan wartawan, saksi mata bilang, Putri, Kaya, tunggal grup Song juga ada di mobil. Sekarang keduanya sudah dibawa ke rumah sakit swasta Ren Song yang dibangun grup Song. Golongan darah komisaris utama dan Nona Song sangat langka, stok darah rumah sakit hanya cukup untuk satu orang. Jalani operasi, tapi komisaris utama dan Nona Song, kepalanya terbentur keras. Keduanya butuh operasi segera. Masih perlu tanya? Pasti anakku dulu yang dioperasi. Tapi komisaris utama berpesan, selamatkan Nona Song dulu. Cuma beban keluarga, mana sepenting nyawa anakku. Cari tempat sepi, buang saja dia. Bilang saja dia linglung, lalu kabur sendiri. Nyonya besar Song, ini soal nyawa orang. Jangan lupa rumah sakit ini dibangun pakai uang kediaman Song. Kalau tak mau kami tarik modal, turuti saja kataku. Lagi pula si beban keluarga itu, kabur sendiri, mati atau hidup, apa urusannya dengan kami? Nenek, lomba MTK ku juara 1 sekota lagi. Jangan sombong cuma karena orang tuamu memanjakanmu. Harta kediaman Song sebesar ini, mana mungkin kuberikan pada gadis kecil sepertimu. Tante, kenapa nenek tak suka aku? Itu karena nenek belum tahu kebaikan Ningning. Ningning sangat hebat. Suatu hari nanti nenek pasti akan menyukai Ningning. Benarkah kalau begitu aku harus jadi lebih hebat lagi? Nenek, jangan marah padaku. Ku tak permalukan kediaman Song. Menyebalkan, bawa pergi beban keluarga ini. Ningning. Ningning. Nenek, aku akan jadi anak penurut. Aduh. Sayang, kamu anak siapa? Kenapa sendirian di sini? Nenek, tolong jangan buang aku. Sayang. Dokter, apa maksudmu putriku hilang? Apa maksudnya ini? Kami benar-benar tidak tahu kapan Nona Song menyelinap pergi. Cari, buat ini viral sekarang, hubungi semua stasiun TV, bagaimanapun caranya, temukan putriku. Baik. Kau membuat masalah besar. Apa kau ingin semua orang menertawakan kediaman Song? Mama, bagaimana bisa bicara begitu? Tunggu sampai Bin sembuh, berikan putra untuk kediaman Song, itu yang terpenting. Beban keluarga itu, biarkan saja dia pergi. Kalau dia mau pulang, tidak perlu dicarikan. Aku, Lin Wanjun, hanya punya satu putri. Aku akan segera menceraikan Song Bin. Jika kalian tidak mau mencarinya, aku akan cari sendiri. Nenek, aku diterima di grup Song. Meski aku tidak ingat masa lalu. Tapi aku ingat kau selamanya nenekku. Gadis ini, kenapa dia terasa sangat akrab bagiku? Maaf, aku karyawan baru yang melapor hari ini. Namaku Zhou Hui. Wanita murahan. Beraninya menggoda Kak Yushu. Manajer Song. Ini dokumen yang Sekretaris Lee berikan. Berikan padaku. Bagaimana caramu bekerja? Bukan aku sudah kasih. Kalau bukan kamu, lalu siapa lagi? Jangan melamun saja, cepat ambil itu.
Baiklah, tidak apa-apa jika tidak. Ki ke departemen HRD dan urus pengunduran dirimu. Nenek sudah tua, kesehatannya juga buruk. Aku benar-benar tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Kenapa pendatang baru ini cari masalah, malah memprovokasi manajer Song? Manajer Song adalah anak angkat komisaris utama Song. Komisaris utama sangat merindukan putrinya, tapi belum juga menemukan putri kandungnya sendiri. Jadi dia menganggap manajer Song sebagai putri kandungnya sendiri. Semua orang tahu manajer Song sangat berkuasa di perusahaan ini. Manajer Song, tolong angkat kaki Anda. Maaf, aku tidak sengaja melakukannya. Apa kamu tahu dokumen rapat ini sangatlah penting? Aku sudah sering melihat sampah sepertimu, berbuat salah tapi tidak mengaku, setelah aku tegur sedikit malah menaruh dendam padaku. Bukan begitu, Anda yang menginjak tanganku duluan. Beraninya kamu memfitnahku. Siapa yang berani menindas putriku? Siapa yang berani menindas putriku? Pa, kenapa Papa ada di sini? Xian, tadi Papa baru saja menerima telepon, katanya ada hal yang sangat penting, harus dibicarakan langsung di kantor. Papa pikir kamu sedang ada rapat di perusahaan sekarang, jadi Papa datang untuk menjengukmu. Pa, memang Papa yang paling sayang padaku. Anak bodoh, kamu kan putriku sayang. Siapa yang berani menindas putriku tadi? Saya tidak menindas manajer Song, tapi manajer Song yang... Di hadapanku saja, kamu masih berani memfitnahku. Siapa yang memberimu keberanian? Manajer Song yang menginjakku duluan, dan dia yang memukulku lebih dulu. Tunggu sebentar. Kamu bilang putriku memukulmu duluan? Benar, semua rekan kantor melihatnya. Aku tidak melihat apa-apa. Aku sama sekali tidak melihatnya. Kalian semua... Pa, sudah kubilang kan, dia itu sedang berbohong. Sudah jelas dialah yang merusak dokumen rapat itu, tapi tidak berani mengaku di depan Papa. Dia bahkan memutarbalikkan fakta untuk memfitnah diriku. Manajer Song, bagaimana bisa Anda... Katakan, apa benar kamu yang merusak dokumennya? Aku tidak sengaja mengotorinya, tapi... Karena dokumen ini memang kamu yang merusaknya, kenapa kamu tidak mau mengaku? Apa wali kamu tidak pernah mengajarimu? Kalau berbuat salah itu harus minta maaf. Aku tidak punya orang tua. Jadi maksudmu kamu yatim piatu? Ning, bertahun-tahun telah berlalu. Di mana kamu? Mama sangat merindukanmu. Sangat merindukanmu. Bibilin, selama ini aku dan Paman Song tidak pernah menyerah mencari Ning. Selama kita tidak menyerah, Ning pasti akan bersatu kembali dengan kita. Nyonya, Besar Song tidak pernah menyukai Ning. Bahkan jika aku menemukannya, aku akan membawanya ke luar negeri. Tidak akan membiarkannya di kediaman Song. Aku dengar 10 tahun lalu saat aku pergi. Song Bin mengadopsi seorang putri. Benar. Saat itu Paman Song, kehilangan Anda dan Ning berturut-turut sempat terpuruk sekali. Untungnya, saat itu ada Xian, kalau tidak mungkin dia tidak akan bertahan. Dia bisa melajang demi Ning selama bertahun-tahun ini. Mana mungkin tidak bertahan. Pada akhirnya, dia mewarisi gen berdarah dingin dari grup Song. Bukankah sudah janji dengan Song Bin jam 10 untuk kerjasama? Kenapa dia terlambat lama sekali dan belum juga datang? Direktur Kiao. Tante Lin, Bibilin bukan orang asing, katakan saja langsung. Direktur Kiao. Komisaris utama Song di ruang rapat departemen proyek sedang menghadapi beberapa masalah. Baik, aku akan segera ke sana. Aku akan pergi bersamamu. Aku ingin lihat karena masalah apa dia terlambat. Pa, jangan dengarkan dia berbohong. Aku sudah lihat data karyawannya. Di sana jelas ada nama neneknya. Memang benar aku dibesarkan oleh nenekku, tapi nenekku adalah... Pa, dia memang pembohong besar. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa masuk ke grup Song. Meskipun grup Song kami sangat mementingkan ijazah, tapi kami juga mementingkan karakter. Karakter sepertimu tidak pantas bekerja di grup Song.
Sekarang pergilah ke divisi personalia untuk mengundurkan diri. Komisaris Utama Song, nenekku sudah tua. Dia masih membutuhkanku untuk mencari uang. Aku mohon padamu, aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Jangan berlagak malang di depan Pa. Komisaris Utama Song, Satpam. Baiklah. Jangan bilang aku tak memberimu peluang. Dalam 10 menit, jika kau bisa merapikan kembali dokumen rapat ini, aku akan membiarkanmu tetap di sini. Xianxian, kurasa ini tidak perlu. Jangan buang waktu dengan orang seperti ini. Pa, bukankah kau pernah mengajariku? Sebagai manusia, kita harus memberi sedikit kelonggaran. Xianxian, ternyata kau yang paling baik hati. Dokumen rapat itu butuh waktu seminggu bagi kita untuk menyusunnya. Bagaimana mungkin dia selesai dalam 10 menit? Kali ini, dia tidak punya pilihan selain mengundurkan diri. Aku bersedia mencobanya. Anak muda zaman sekarang sungguh sangat sombong, tapi aku tidak punya waktu untuk disia-siakan bersamamu. Komisaris Utama, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Komisaris Hentikan Utama. Berhenti, Zhou Hui. Kau hanyalah anak magang yang baru masuk grup Song. Mungkin hari ini pertama kalinya kau melihat dokumen rapat itu. Apa yang ingin kau coba dengan muka tembokmu itu? Dokumen ini setidaknya ada puluhan ribu kata. Kau bahkan tidak bisa menyerahkan dokumen dengan benar. Sebagai anak magang, masih ingin merapikannya? Apa kau belum bangun tidur? Jangan banyak bicara dengannya. Cepat seret dia keluar untuk urus pengunduran diri. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Komisaris Utama, aku belum mencoba. Anda tak bisa bilang aku tak mampu. Selama aku mau mencoba, aku masih punya 50% peluang untuk bisa berhasil. Soal mendaftar lomba MTK, jangan pernah memikirkannya. Jika sampai kalah dalam lomba ini, kediaman Song kita tidak sanggup menanggung malu. Ning sayang, ikut kompetisi MTK itu, kebanyakan adalah urusan anak laki-laki. Ning kita ini adalah seorang anak perempuan, hanya perlu di rumah, dan menjadi seorang putri kecil yang cantik. Papa, aku belum mencobanya. Papa tak bisa bilang aku tak mampu. Selama aku mau mencoba, aku masih punya 50% peluang. Ning, Pa, dia tidak mungkin Ning. bukankah kau masih ada wawancara penting? 10 menit tidak masalah. Begini, aku beri satu kesempatan lagi. Jika dalam 10 menit kau bisa merapikan materi ini, kau tidak hanya bisa tetap di grup Song, tapi juga langsung jadi karyawan tetap. Tapi jika kau gagal, aku akan membuatmu di seluruh industri ini di blacklist, keluar dari grup Song, dan perusahaan lain takkan menerimamu. Baik. 1 menit lagi jam 10.30, kau mulai dari jam 10.30. Dia tidak membaca materi sambil mencatat. Materi ini setidaknya ada 50.000 kata. Apa dia bisa ingat semuanya hanya dengan sekali baca? Di dunia ini, mana mungkin benar-benar ada orang yang sekali ingat, itu semua hanya pura-pura saja. Lagi pula, tinggal 2 menit lagi. Berpura-pura, setidaknya tidak akan membuat kekalahannya memalukan. Pa, dia pasti tahu dia kalah, makanya dia kabur. Pa, maaf ya, ini semua salahku. Membuang-buang waktumu saja. Aku benar-benar bingung, mana mungkin orang ini mirip Ning. Sudahlah, dia terlalu ambisius, karakternya lah yang bermasalah, kau tidak perlu menyalahkan diri. Baiklah, aku ada rapat penting, ingatlah nanti malam, pulang untuk makan ya. Di sini tidak ada printer yang di luar bisa tersambung, waktunya pas sekali. Kalaupun mau menipu, setidaknya berusahalah sedikit. Materi ini setidaknya ada 100 lembar, tapi ini bahkan tidak sampai 10. Kukira dia hebat sekali, ternyata cuma mau asal-asalan. Kalau aku jadi dia, aku sudah kabur dari tadi daripada kembali dan mempermalukan diri. Bukan begitu, aku tidak melakukannya. Sudahlah, cepat bawa dia ke Departemen HRD untuk urus pengunduran diri. Komisaris Utama, Anda tidak menepati janji, waktunya belum habis, aku belum kalah.
Komisaris utama, Anda ingkar janji, waktunya belum habis, saya belum kalah. Apa kamu belum selesai juga? Lepaskan dia. Kamu masih punya setengah menit. Terima kasih komisaris utama. Pa. Awalnya aku ingin melepaskannya, berpikir biarkan dia pergi saja, tapi dia tidak tahu diri. Jadi jangan salahkan grup Song jika kami bertindak tegas setelah dia mengundurkan diri. Industri akan memblacklistnya. Ambil data karyawan, perusahaan kita bernama Zhou Hui. Keluarkan semua datanya di seluruh industri. Komisaris utama, saya sudah selesai mengauditnya. Kalian semua lihatlah dokumen-dokumen ini. Dengar itu, lembar demi lembar, halaman demi halaman, periksa dengan sangat teliti. Jika ada kesalahan, kalian dan pendatang baru ini akan diusir dari grup Song. Komisaris utama, apa yang baru saja Anda katakan? Tadi aku bilang, ambil data Zhou Hui itu, keluarkan untukku, buat dia di industri. Komisaris utama, dokumen ini sudah lengkap. Bagaimana mungkin? Dalam waktu sesingkat ini, bagaimana kau melakukannya? Data audit project ini hanya ada bagian yang hilang, tak sulit melengkapinya. Data itu, simbol dan logika, cukup berdasar data awal, lalu isi sisanya dengan audit dan deduksi. Papa, lomba MTK kali ini, aku juara 1 nasional. Wah, Ning, bagaimana kau melakukannya? Karena soalnya tidak sulit. Papa, soal lomba MTK ini sangat mudah, semua simbol dan logika. Cukup lakukan audit dan deduksi saja. Wah, hahaha, bagus. Wah, Ningku hebat sekali. Kenapa kau bangga? Data ini pasti sudah kau lihat dulu. Aku tidak. Sebelum rapat dimulai, dialah yang memberiku data. Kau pasti sudah melihatnya. Sebelum rapat dimulai, makanya bisa secepat ini, melengkapi semua datanya. Manajer Song, aku sungguh tidak. Kau jelas sudah melihatnya, tapi kau berbohong. Kak Yushu, jangan sentuh dia. Dia sangat kotor. Aku... Wanjun, kenapa kau bisa ke sini? Inikah alasan kau terlambat? Siapa wanita tua ini? Beraninya bicara begitu di grup Song kami. Sebagai manajer proyek, masalah kecil antar staf saja tak bisa kau atasi, sampai komisaris utama harus turun tangan. Kau harusnya lebih bersyukur, ini adalah grup Song, karena di luar grup Song, jadi karyawan saja kau tidak akan layak. Kau... Sudahlah, Xian, cepat minta maaf padanya. Pa. Beliau, komisaris utama Lin dari grup Lin, juga mamanya Ning, dan sesepuh bagimu, cepat minta maaf padanya. Aku tidak salah. Ini semua salahnya. Dia yang salah, tapi tak mengaku. Bukan begitu, Komisaris Lin. Aku tidak melakukannya. Apa aku pernah melihatnya di suatu tempat? Bukan begitu, Komisaris Lin. Saya tidak melakukannya. Di depan Pa, berpura-pura malang saja tidak cukup. Kau bahkan menggoda Kak Yushu. Sekarang di depan Tante Lin, kau masih mencari simpati di sini. Apa sebenarnya maumu? Kak Yushu, kau tega memukulku demi dia? Cukup. Tutup mulutmu. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian sebelumnya, tapi barusan aku dan Yushu melihat semuanya di luar ruang rapat. Dia memang berhasil melakukannya dan dialah pemenangnya. Jika rasa hormat, toleransi, dan pengakuan paling dasar saja tidak ada, jangankan menjadi anak angkat kediaman Song, bahkan sebagai pemimpin departemen pun, kau tidak punya kualifikasi. Wanjun, Xian itu hanyalah seorang anak. Dia setahun lebih muda dari Ning. Jangan bandingkan barang palsu dengan Ning milikku. Baiklah. Kalau begitu, kau pulanglah dan istirahat. Besok, datanglah ke grup untuk mengurus surat tetapmu. Terima kasih Komisaris Utama Lin. Terima kasih Komisaris Utama Song. Di mana kita pernah bertemu? Sejak kecil aku tinggal bersama nenek dan tumbuh di desa nelayan. Apa Komisaris Utama Lin pernah ke sana? Aku benar-benar bingung. Anak desa yang tumbuh di desa nelayan, mana mungkin dia? Sebagai seorang karyawan, seharusnya tidak berkonflik dengan atasan, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, dan jadilah orang yang jujur, mengerti? Aku akan mengingatnya.
Komisaris Utama Song, Komisaris Utama Lin, sampai jumpa. Pakai ini. Terima kasih. Baju ini akan kucuci, lalu kukembalikan. Bolehkah aku minta kontakmu? Tidak usah, pergilah. Baik. Orang desa tak tahu malu. Baiklah, aku dan Yusyu akan menemanimu ke kantor, kita bicarakan kerjasamanya. Anda terlambat. 40 menit, tak perlu bicara lagi hari ini. Lalu, jangan gunakan alasan yang tidak penting untuk membatalkan janji. Hei Wanjun, hari ini kau baru kembali. Aku yang traktir, pesta sambut untukmu. Bagaimana? Tak perlu repot, Komisaris Utama Song. Wanjun, hari ini juga ulang tahun Ningning. Aku sudah pesan tempat di perjamuan kediaman Kiau. Saat dia ulang tahun dulu, kita selalu merayakannya di sana. Ternyata setelah bertahun-tahun, dia masih ingat sepertiku. Jam berapa nanti malam? Jam 7. Ku suruh orang menjemputmu di lobi hotel. Silakan datang lagi. Nenek. Sayang, kenapa pulang kerja awal sekali? Baju yang kau pakai ini punya siapa? Bajumu sendiri, kenapa? Kau tidak sedang dirundung teman kantor, kan? Tenang saja, Nenek. Tidak apa-apa. Aku tidak sengaja merobek bajuku, ini dipinjamkan oleh rekan yang baik. Tapi Nenek, sesuatu benar-benar terjadi. Apa? Aku jadi karyawan tetap. Ah, benarkah? Sudah kubilang sayang kita adalah yang terbaik. Hahaha. Nenek, saat kita lewat perjamuan kediaman Kiau dulu, aku bilang akan merayakannya di sana. Setelah jadi karyawan tetap, malam ini kita makan di perjamuan kediaman Kiau. Aduh, sayang. Makan di sana sangat mahal. Kita makan di rumah saja. Sayang sekali kalau begitu, tapi aku sudah pesan tempat. Kalau Nenek tidak pergi, uang mukanya akan hangus. Kau ini? Baiklah. Tak terasa, Ningning sudah 25 tahun. Putraku, tubuhmu sedang pulih. Mau pergi kemana? Kenapa tak bilang Ningning menghilang? Wanjun minta cerai, dia mau ke luar negeri. Aku harus cari Ningning, aku harus cari Wanjun. Sampah yang tak bisa. Beri putra bagi kediaman Song, seorang beban keluarga. Apa mereka sepenting itu? Mama, mereka istriku. Dan anakku, aku harus mencari mereka. Baiklah, karena mereka sangat penting, pergilah bersama mereka. Lagi pula apapun kataku atau perbuatanku tak kau dengar, lebih baik aku mati saja. Mama, aku berutang pada mereka. Jika bukan karena aku dulu. Dulu aku ke luar negeri, hanya untuk tumpuk harta. Kini aku kembali, tak peduli apa caranya, berapapun uang dan koneksi, aku akan temukan putriku. Wanjun, tapi aku juga tidak pernah menyerah. Aku terus utus orang untuk mencari putri kita. Kak Yushu hampir sampai, aku akan menjemputnya. Sayang, aku ingin ke toilet. Toilet? Halo, permisi, di mana letak toiletnya? Kami tak punya kakus, hanya ada toilet, tapi toilet kami tak melayani orang sepertimu. Orang seperti apa mereka? Kau? Tuan Muda Kiau. Ambil gajimu dan segera pergi dari sini. Dengar kata Tuan Kiau, cepat pergi dari sini. Orang tua, mari ikut saya antar Anda ke toilet. Ternyata ini milikmu, kau sungguh hebat. Punya bisnis sebesar ini, tapi masih ke grup Song, bekerja untuk melatih diri. Ini bisnis keluargaku. Ayahku dan Paman Song kawan lama. Setelah pulang sekolah, aku selalu di grup Song, membantu Paman Song. Wanita murahan ini lagi. Dasar tua bangka. Apa kau buta? Tak lihat jalan ya? Aduh. Dasar tua bangka buta. Jangan berlagak di sini. Apa kau tahu berapa harga baju ini? Kalau kotor, kau takkan mampu ganti. Nona,
Jelas-jelas kau yang menabrakku. Sudah menabrak masih membela diri? Berani sekali kau. Baju putri kaya keluarga Song, semuanya barang mewah, dia tak akan mampu ganti. Mau bagaimana lagi selain mengelak? Lihat pakaiannya. Mungkin dia kesini untuk mengemis. Bukan begitu. Sungguh dia yang menabrakku. Bajumu sudah aku cuci, akan ku kembalikan dalam beberapa hari. Tidak perlu. Aku tidak kekurangan baju ini. Tidak bisa menerima atau tidak itu urusanmu, kau bisa membuangnya nanti. Begitu aku menerima bantuanmu, aku harus membalas budi. Begitulah prinsipku dalam menjalani hidup. Apa katamu? Apa katamu? Maaf, aku akan menggantinya. Ning Ning, jangan terlalu sungkan begitu. Kamu datang menjenguk, tapi aku mengotori bajumu. Meski kamu tidak keberatan, tapi aku tidak bisa merasa ini hal yang wajar. Papa pernah bilang, dalam bersikap dan bertindak harus punya prinsip sendiri. Inilah prinsipku dalam bersikap dan bertindak. Baiklah, lakukan saja maumu. Oke. Ning. Ning. Ada apa denganmu? Kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa, hanya sedikit pusing tadi. Terima kasih ya. Syukurlah kalau begitu. Aku ada janji makan. Aku pergi dulu ya. Kenapa aku selalu menganggapnya sebagai Ning? Nenek. Zhou Hui. Ternyata si tua bangka ini adalah nenekmu. Sayang, aku mau pulang. Aku mau pulang. Tunggu, mau pergi setelah menabrakku? Tidak semudah itu. Bibi Lin, Paman Song. Ayo duduk, silakan duduk. Xian bilang dia ke pintu untuk menjemputmu. Apa kamu melihatnya? Saat aku datang tadi, aku tidak melihat siapapun. Loh, Orang tidak berguna itu tidak pantas bermarga Song. Kamu benar-benar bodoh. Wan Jun, waktumu dengan Xian singkat, jadi belum mengenalnya. Dia sebenarnya sangat baik. Setelah lama bersamanya, kamu pasti akan menyukainya. Aku tak sempat mengenalnya, apalagi untuk menyukainya. Menurut laporan terbaru, hingga hari ini, putri kaya tunggal grup Song masih belum ditemukan. Komisaris utama grup Song mengumumkan sayembara. Komisaris utama Song, maaf. Di antara anak-anak baru kami, tidak ada yang seperti Nona Song, memiliki tanda dan usia yang sama. Ini adalah harapan terakhir. Ning, di mana kamu sebenarnya? Ini permen buah impor yang ku ambil dari ruang direktur. Jika kalian mau membantuku, aku akan beri lebih banyak. Pukul dia. Jangan berkelahi. Hentikan sekarang. Biasanya anak-anak ini berhubungan sangat baik. Entah apa yang terjadi hari ini. Kamu tidak apa-apa. Paman, aku tidak apa-apa. Jadi, jangan salahkan mereka. Mereka sama sepertiku. Tak punya rumah dan keluarga. Semuanya sangat malang. Ning, Komisaris utama Song, anak ini sudah di sini selama beberapa tahun. Dia bukan Nona Song. Ayo bangunlah. Mulai sekarang, dia adalah putri kaya Song. Cari saja putrimu sesukamu. Maaf, aku tidak bisa menemani. Aku mau ke toilet. Wan Jun, Mau pergi setelah menabrakku? Tidak semudah itu. Mau pergi setelah menabrakku? Tidak semudah itu. Pantas saja kalian penuh bau kemiskinan. Benar-benar keluarga yang sama, sifatnya pun sama. Manajer Song, jika nenekku yang menabrakmu, aku minta maaf mewakili nenek.
Jika Anda butuh ganti rugi, bisa potong dari gajiku. Tolong lihatlah usia nenekku yang sudah tua, jangan mempersulitnya lagi. Nenek. Dasar orang miskin, cara dia jatuh persis seperti pengemis di pinggir jalan. Manajer Song, Anda keterlaluan. Karena ingin minta maaf, tunjukkan ketulusanmu dong. Nenekmu menabrakku, aku mendorongnya, kita anggap impas saja. Lagi pula, aku tahu kalian miskin, karena engkau bekerja di bawahku demi sesuap nasi. Barang-barang ini aku ganti, anggap saja sedekah biaya medis nenek. Kau. Sayang, ini salah nenek. Nenek sudah tua, kaki tidak kuat, tak ada urusan dengan manajer. Ayo kita pulang. Ayo kita pulang. Ayo kita pulang, nenek. Benar-benar keluarga miskin. Ini hadiah ulang tahun untuk Mama. Nanti aku pasti menabung banyak sekali uang untuk membelikan Mama perhiasan terbaik. Sayang, selamat ulang tahun. Terima kasih suamiku. Ini hadiah ulang tahun untuk Mama. Ah, hadiah untukku? Wah. Ini ku beli pakai hadiah kompetisi MTK. Meski tidak semahal hadiah dari Papa untuk Mama, tapi nanti aku pasti menabung banyak uang membelikan Mama perhiasan terbaik. Selama itu hadiah dari Ningning. Mama pasti suka. Sini kemari, Mama peluk. Terima kasih, Ningning. Wah, Ningning sudah besar, sudah tahu cara menabung. Beli hadiah buat Mama. Ningning, di mana kamu sebenarnya? Mama sangat merindukanmu. Ningning. Ningning. Sayang, kamu kenapa? Ningning. Ningning. Hari ini adalah hari ulang tahun Mama paling bahagia. Terima kasih atas hadiah dari Ningning. Mama sangat menyukainya. Ningning. Oh, putri kecilku. Cantik sekali. Sayang. Hei, sayang. Sayang. Sejak kamu kecil, tubuhmu selalu sehat, sayang. Jangan menakuti nenek, sayang. Sayang. Hebat. Ningning, kamu yang terbaik. Mama. Xianshan, kamu pergi kemana saja? Apa kamu tahu semua orang di meja ini sedang menunggumu untuk makan? Aku baru saja ditabrak seseorang. Siapa yang begitu berani? Berani menabrak putriku? Hanya 2 orang yang tidak mampu makan saja. Pa, tidak perlu dengan orang seperti itu. Merasa marah. Lagi pula lihatlah, aku sekarang baik-baik saja kan? Aduh, lihatlah. Xianshan memang baik hati. Sangat mirip dengan Ningning. Kak Yusyu, keamanan perjamuan. Kediaman Kiau ini harus diperketat. Sekarang segala macam orang bisa masuk ke sini. Benar-benar sial sekali. Membuka bisnis itu adalah untuk melayani tamu. Karena mereka bisa masuk, maka mereka punya hak belanja. Menilai orang dari penampilan adalah kesalahan terbesar bisnis. Apa kamu bahkan hal ini tidak mengerti? Wan Jun, Xianshan masih sangat muda. Hal seperti ini, Ningning sudah tahu sejak umur 5 tahun. Gelang mutiara milikku hilang. Itu hanya gelang mutiara biasa, bukan barang yang mahal juga. Gelang ini adalah hadiah ulang tahun dari Ningning untuk Bibilin. Sangat berarti bagi Bibilin, kata-kata seperti itu. Ingatlah nanti, jangan katakan di depan Bibilin. Kak Yusyu, aku tahu aku salah.
Selalu saja, Ning Ning. Sudah lama tidak ada kabar, siapa tahu dia sudah mati. Kak Yushu, tunggu aku. Sayang, ayo kita pergi. Kenapa kamu mengambil gelangku? Kenapa kamu mengambil gelangku? Ning Ning adalah hadiah terbaik dari Tuhan untuk Mama. Apakah kamu karyawan baru di perusahaan itu? Sayang, kami ini tidak punya orang tua sejak kecil. Dia bekerja keras sendiri untuk bisa masuk ke grup Song. Kami benar-benar tidak mencuri. Tolong jangan bawa masalah ini ke tempat kerja, sayang, ya? Dia seumuran dengan Ning Ning. Jika hal ini terjadi pada Ning Ning, apakah mungkin tidak ada seorang pun yang akan membelanya? Maafkan saya tadi agak emosional. Kalian pergilah. Terima kasih. Terima kasih. Anda sungguh orang baik. Sayang, ayo kita pergi. Pelan-pelan ya. Ning Ning, di mana kamu sebenarnya? Mama sangat merindukanmu. Sudah lama sekali. Kenapa dia belum keluar juga? Apa mungkin tidak ketemu? Paman Song, jangan khawatir. Aku segera ke ruang CCTV. Selama barangnya hilang di perjamuan kediaman Kiao, meski harus menggali tanah, aku pasti akan menemukannya. Baiklah. Ya. Xian, temui Bibi Lin. Jangan sampai terjadi apa-apa di toilet. Baik. Berhenti. Katakan, apa kalian yang mengambil gelang mutiara Bibi Lin? Tupo. Apa kalian yang mencuri gelang mutiara Bibi Lin? Apa yang terjadi? Pa, aku melihat Bibi Lin di toilet, dia menangis sangat sedih, lalu mereka keluar dari sana, pasti mereka yang mencuri gelang mutiara Bibi Lin, tapi mereka tidak mengaku, itu sebabnya Bibi Lin menjadi sangat sedih. Kami memang menemukan gelangnya, tapi sudah kami kembalikan. Bagus, ternyata benar mereka mencuri gelang milik Bibi Lin. Mana satpam? Apa semua satpam di sini sudah mati? Tangkap mereka berdua sekarang. Mau apa kalian? Jangan mendekat. Komisaris utama, kami benar-benar tidak mencuri. Papa, aku benar-benar tidak mencuri. Lepaskan dia sekarang. Pak. Sayang, kami tidak salah apapun. Kenapa kamu memukul orang? Pa, tidak perlu demi orang seperti ini, sampai merusak kesehatanmu sendiri. Tidak sepadan, begini saja, aku akan beri mereka pelajaran. Aku jamin mereka nanti tidak akan berani lagi. Xian benar sekali. Orang yang kurang ajar seperti ini memang harus diberi pelajaran. Tidak. Jangan. Aku mohon padamu. Jangan sakiti cucuku lagi. Aku mohon pada kalian. Cucuku sangat malang. Tak punya orang tua sejak kecil. Aku mohon padamu. Karena ada wali yang sangat bodoh sepertimu. Makanya mendidik anak yang kurang ajar. Putriku membantumu mendidik anak, bukankah kau harus berterima kasih? Jangan. Sayangku ini. Anak yang penurut, jangan. Karena tanganmu sangat kotor, maka tidak perlu lagi untuk menyimpannya. Jangan. Sakit kan? Sekarang cepat serahkan gelang yang kamu curi itu. Aku tidak mencuri. Aku sungguh tidak mencuri. Biar aku beritahu, jika kamu mengaku sekarang masih belum terlambat. Tapi jika kamu tetap bebal begini, besok tidak perlu lagi datang bekerja. Grup Song kami tidak butuh karyawan dengan moral rusak sepertimu. Apakah Anda atasan sayang kami? Benar sekali.
Cucu pencurimu ini hanyalah seekor anjing di bawah grup Song yang mencari makan. Jangan pecat sayang. Dia tidak bersalah. Jika kamu memfitnahnya, kamu akan kena karmanya. Kamu mengancamku? Dasar tua bangka, beraninya mengutuk paku? Aku tidak melakukannya. Aku tidak melakukannya. Aku tidak melakukannya. Mengutuk paku, masih tidak mengaku. Kamu dan cucu pencurimu itu sama saja. Jangan sakiti nenek, aku mohon padamu. Karena kamu suka memohon demi nenekmu, maka bersujudlah pada paku untuk minta maaf. Sujudlah di depannya sampai Pa merasa puas. Berhenti. Wan Jun, apa kamu baik-baik saja? Apa yang sedang kalian lakukan ini? Mereka berdua mencuri gelang mutiara pemberian Ning Ning. Xianshan melihatmu di dalam toilet, menangis begitu sedih. Kami berdua berniat mengambil gelang itu untukmu. Bukan begitu, kami ini difitnah. Kamu memang penjahat kambuhan, masih saja mengelak sampai sekarang. Siapa yang memberimu hak untuk memukuli orang lain sesukamu? Wan Jun, Xianshan juga melihatmu sedih dan mengkhawatirkanmu. Tidak peduli demi siapa, tidak boleh tanpa adanya bukti menuduh orang sembarangan. Bagaimana kamu membiarkannya memukul orang sesukanya? Apa bedanya ini dengan preman dan perampok? Bibi Lin, setelah Bibi masuk toilet, hanya mereka berdua yang keluar dari sana. Aku dengar Bibi menangis. Kalau bukan mereka mencuri gelang mutiara dan membuat Bibi kesal, apalagi alasannya? Aku tahu Bibi tak suka aku, tapi Bibi tak bisa memfitnahku sembarangan. Inilah putri baik yang kamu besarkan. Lucu sekali. Mereka memang mengambil gelang mutiaraku, tapi mereka tidak mencuri, melainkan menemukannya. Lagi pula, mereka sudah mengembalikan gelang itu padaku. Akulah yang menyuruh mereka pergi. Apa ini? Ternyata bukan. Beruntung sekali mereka. Komisaris utama, apa kami boleh pergi sekarang? Masalah hari ini, aku salah menyalahkan kalian. Besok datanglah bekerja. Aku akan mengaturmu menjadi asisten Yushu. Anggap saja ini sebagai kompensasi untukmu. Pa, dia itu anak kurang ajar, yatim piatu yang liar. Dia tidak pantas menjadi asisten Kak Yushu. Siapa bilang anak tanpa orang tua itu liar? Jangan lupa, sebelum kau menyandang nama Song, kau juga tidak punya orang tua. Manajer Song, siapapun itu, jika berbuat salah harus mengaku dan menebusnya. Ya, aku memang tak punya orang tua. Aku dibesarkan nenek sejak kecil, tapi dari dulu sampai sekarang aku tak pernah menindas orang lain, apalagi melakukan hal yang sangat kejam. Kami hanya miskin, tapi kami manusia sama sepertimu. Komisaris utama, sebagai karyawan perusahaan, aku patuh pada keputusan komisaris utama. Aku akan bekerja keras melakukan tugas utamaku. Jika aku tidak mampu, komisaris utama bisa kapan saja memecatku. Nenek, ayo kita pergi. Baik, ayo kita pergi. Begini. Pa, aku. Hujan turun. Kau. Tunggu aku. Ning Ning, Ning Ning, Ning Ning. Kak Yushu, apa yang terjadi? Aku melihat Ning Ning, tepat di luar hotel. Cepat. Pelan-pelan.
Entah apa yang diburu-buru. Mana ada hal sebetulan itu. Ning Ning. Ning Ning. Kamu di mana? Yushu, kamu tidak salah lihat kan? Aku tidak mungkin salah lihat. Gadis itu punya tanda di bahunya. Yang sama dengan Ning Ning. Pasti Ning Ning. Tidak salah lagi. Tuan Muda Kiao, tadi memang ada orang di luar. Dia lari keluar dari hotel kita. Apa kamu melihat? Seperti apa wajahnya? Aku tidak ingat jelas wajahnya. Aku ingat sepertinya dia tidak lari sendirian. Dia pergi bersama seorang wanita tua. Wanita tua? Mungkinkah yang mereka maksud? Gadis muda yang baru, bekerja di perusahaan. Mana mungkin dia? Dia kan tumbuh besar bersama nenek. Benar, mana mungkin. Itu mereka? Wan Jun, kita pasti akan menemukan Ning Ning. Mungkin aku memang salah lihat. Nenek, apakah tubuhmu masih sakit? Nenek merasa bersalah, tidak menjagamu dengan baik. Kalau saja nenek berguna, tadi sayangku tidak akan menderita begitu. Tidak, Nenek. Nenek tidak membuangku, memungutku, membesarkanku. Kalau tidak aku takkan kuliah atau masuk grup song. Nenekku adalah nenek terbaik di dunia. Andai orang tuamu ada, pasti bagus. Mereka takkan membiarkanmu ditindas. Sudahlah, tidurlah. Besok kan kamu harus bekerja. Seperti apa ya, papa dan mamaku? Halo? Apa? Kamu bilang Ning Ning? Pergi ke grup song? Mama, apa maksud semua ini? Saham Ning Ning selalu diwakili orang lain. Anggota dewan direksi lainnya sudah lama keberatan. Kakak tertuamu sudah setuju memberikan Haobo padamu. Sekarang Haobo sudah pulang dari luar negeri, saatnya mengambil alih saham Ning Ning dan dilatih sebagai penerus grup song kita. Grup song ini, aku dan Wan Jun yang membangunnya sendiri. Dulu Mama bilang beri kakak tertua beberapa saham, dan aku pun setuju. Tapi bukankah sudah kukatakan aku tidak butuh anak angkat? Bin, Mama ingin Haobo pindah ke namamu, ini demi kebaikanmu. Aduh, janganlah kau menyia-nyiakan niat baik dari Mama ini. Pak. Bukan. Paman, Anda adalah ayahku sekarang. Aku pasti akan berbakti padamu. Nanti aku akan membantumu mengelola grup song ini. Jangan. Aku hargai niat baik kalian. Kenapa kau begitu keras kepala? Meski grup song kau yang mendirikannya, tapi kita ini keluarga. Kau tidak mungkin menyerahkan grup song kepada orang luar, kan? Mama, Shan itu putriku. Dia bermarga song, bukan orang luar. Dan selama bertahun-tahun, dia dengan tulus hati menjadi wakil saham Ning Ning. Di perusahaan pun dia pekerja keras. Dan jangan lupa, dia lulusan kampus elit. Nona Song, mengingat ketidakhadiran Anda yang terus-menerus di kelas, Anda tidak berhak untuk mendapat ijazah dari universitas ini. Jangan lupa, ayahku menyumbang ke sekolah ini tiap tahun. Jika tak meluluskanku, aku akan minta ayahku menghentikan donasi ke sekolah ini. Aku mengerti perasaanmu, bagaimanapun kita, saudara kandung, terus bersitegang begini, malah merusak hubungan.
Karena kau ingin anak angkatmu terus mengelola saham Ningning, lebih baik biarkan dia bersaing dengan Haobo. Bagaimana menurutmu? Itu kau? Orang itu pasti Ningning, tak salah lagi. Kau? Maafkan saya, maaf. Nama saya Zhou Hui. Saya tidak melihat Anda, ini salah saya. Mana mungkin dia kan dibesarkan oleh neneknya. Anak ini berjodoh denganku. Usianya mirip Ningning. Apa Tuhan tahu? Kalau aku sangat rindu Ningning dan memberiku penghiburan, ikutlah denganku. Aku tak setuju kompetisi itu. Kakakmu memikirkanmu dan demi perusahaan. Tapi kau, jika kau masih tetap bebal begini, besok aku adakan rapat direksi, biar dewan direksi memutuskannya. Bin, usulku biarkan anak-anak berkompetisi. Ini semua demi kebaikanmu. Jika Xian-Xian menang, orang-orang dewan direksi akan tutup mulut. Jika Xian-Xian kalah, biar Haobo jadi anakmu dan bantu urusan perusahaan. Paman, kau tak ingin melihat grup Song hancur kan? Orang yang takut bersaing, aku takkan setuju. Dia jadi agen perusahaan. 50% saham. Saham putriku tak ada yang boleh ambil. Saham Ningning adalah keputusan aku dan Song Bin. Sekarang jangan harap bisa ambil kesempatan. Meski ku berikan padanya, kalian takkan berhasil. Kau siapa? Siapa kamu? Saya Zhou Hui, asisten khusus Direktur Kiao. Memangnya kamu siapa? Beraninya kamu memperkenalkan diri. Dia datang bersamaku. Apa hakmu mengatur-atur dia? Apa aku salah dengar membawa orang asing dan ingin mengambil 50% saham? Bin, apa otak mantan istrimu sedang bermasalah melihat seorang gadis langsung dianggap anak? Kamu sudah cerai dengan putraku. Urusan grup Song tak ada hubungannya lagi denganmu. Aku memang sudah cerai, tapi aku selamanya adalah Ibu Ningning. Aku berhak melindungi milik putriku. Wan Jun, sekarang bukan saatnya main-main. Aku tidak main-main. Begitulah kenyataannya. Aku butuh kamu. Tanda tangan di surat saham putriku ini. Lalu nanti alihkan sahamnya atas namaku. Baik. Kamu langsung setuju? Apa kamu tidak memikirkan keuntungan apa yang akan kamu dapat? Aku peringatkan ya. Jika setelah tanda tangan, kamu ingin ambil saham putriku, aku akan... Tenang saja, Direktur Lin, aku tahu Anda ingin menjaga milik putri Anda menjadi putri Anda. Pasti sangat bahagia. Meski aku tak punya mama, tapi aku harap keinginan Anda tercapai. Terima kasih. Seorang anak angkat bahkan kalah dari orang luar, lucu sekali. Sepertinya dia merasa kamu sampah, lebih memilih percaya orang lain daripada percaya padamu. Siapa yang kamu sebut sampah? Maksudku kamu itu sampah. Kalau kamu bukan sampah, bertandinglah denganku. Tanding apa? Sangat mudah. Beberapa hari lagi, pihak pertama Taman Linjiang akan datang bernegosiasi. Nanti kamu bawa satu tim, aku bawa satu tim, kita susun bersama rencana Taman Linjiang, lalu nanti lihat siapa yang menang lelang, dialah pemenangnya. Bagaimana? Aku tidak setuju. Lelang ini sangat penting, tidak boleh hanya karena. Ayo, tanding. Karena wakil pemegang saham sudah setuju, maka ini sudah diputuskan. Dan juga pekerja, kenapa kau masih berdiri di sini? Apa kau benar-benar berpikir bisa mengambil bagian perusahaan 50% saham? Kau hanyalah wakil pemegang saham, sementara milik Ningning, atas dasar apa kau lancang mempertaruhkan saham milik Ningning? Mereka sudah menghinaku begitu, kenapa aku harus bersabar? Pa, dalam situasi seperti tadi, jika aku tidak setuju, bagaimana aku bisa bertahan di kantor? Wan Jun, ini jelas-jelas adalah taktik pancing Haobo. Ini salah Xian-Xian yang terlalu polos. Bukannya aku ingin mengeluh, tapi kenapa kau terpikir memberikan saham kepada orang luar? Kenapa kau sekarang begitu kacau? Seberapapun kacaunya aku, tak sekacau dirimu. Biar ku perjelas sekarang, jika dia sampai kalah soal saham putriku, aku pasti takkan melepaskannya. Sudah bercerai pun, masih saja berlagak. Halo? Apa? Xian-Xian benar-benar setuju bertanding dengan Song Haobo? Bibilin jangan marah. Ini semua karena Paman Song sudah memanjakan Xian-Xian. Aku tahu, Anda sulit mencampuri grup Song. Tenang saja, aku yang akan urus. Komisaris Lin, ada kabar tentang Nona Song? Apa beritanya bisa dipercaya? Komisaris Lin, berdasarkan penyelidikan, hilangnya Nona Song saat itu, Nona Song pernah ditemukan di sebuah gunung tandus. Kabarnya, ada yang melihat seorang lansia menggendongnya turun gunung. Selama ini Song Bin dan Yushu terus mencari petunjuk tentang hilangnya Ningning. Mengapa berita sepenting ini mereka sama sekali tidak menemukan hasilnya?
Katanya ada yang diam-diam membayar mahal untuk menutup berita. Kali ini juga karena saksi mata ini punya banyak utang judi, makanya ini memberi kita sebuah kesempatan. Aku ingin menemui orang yang memberi berita itu. Komisaris Lin, kabarnya orang yang menekan berita punya cara dan harta luar biasa. Jika Anda muncul sekarang, hanya akan ganggu lawan. Lagi pula kita belum punya kabar tentang lansia itu. Kerahkan segala cara, harus temukan keberadaan lansia itu serta orang di balik yang menekan berita itu. Baik. Direktur Kiao, proyek Taman Linjiang, selalu Anda yang tangani. Jika Anda bantu manajer Song, takutnya. Keluarga Song kali ini jelas sudah bersiap. Meski aku bantu Xian menang taruhan ini, keluarga Song akan beralasan. Aku paham Taman Linjiang, proyek ini tak akui kekalahan mereka. Pergi, panggil Zhou Hui ke sini. Baik. Direktur Kiao, Anda mencari saya? Xian dan keluarga Song, soal kompetisi itu, kurasa kau sudah mendengarnya. Kedatanganmu kali ini, aku ingin mengutusmu ke tim sementara bentukan Xian, bantu Xian memenangkan bid ini. Kau masih berbohong. Tempat ini tidak melayani orang-orang seperti kalian. Orang seperti apa mereka? Jika ini adalah permintaan Anda, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tenang saja, aku tak akan membiarkanmu membantu cuma-cuma. Apapun hasilnya, aku akan... Direktur Kiao, Anda sebelumnya sudah membantu saya berkali-kali, sudah seharusnya saya membantu Anda. Nenek pernah bilang, kita harus menjadi orang yang jujur, tidak boleh tanpa alasan mengambil keuntungan dari orang lain. Direktur Kiao, maafkan saya. Sini, Mimi, kemarilah. Mimi. Mimi. Ning. Ning, apa kau tahu betapa bahayanya tadi? Ping Heng. Bukankah aku baik saja? Kiao Yushu, apa kau marah? Kenapa kau marah? Itu semua karena dirimu. Aku tidak sengaja menciummu tadi. Jika kau keberatan, aku akan menikahimu nanti. Dan bertanggung jawab ya. Kiao Yushu, jangan marah. Kiao Yushu, kau kenapa wajahmu memerah? Direktur Kiao, Anda jangan khawatir. Saya akan berusaha keras membantu manajer Song. Ning, jika kau di sini, pasti akan menang, kan? Kuharap kali ini, coba saja dulu. Bukankah dia itu si polos yang baru? Dia sekarang adalah asisten khusus Direktur Kiao, pasti karena pandai melayani. Apa gunanya cuma pandai melayani? Aku rasa dia bahkan tidak mengerti dokumennya, berada di tim kita, hanya akan menghambat kita. Kenapa kau ada di sini? Direktur Kiao menyuruhku untuk membantu Anda. Manajer Song, jangan khawatir, aku akan berusaha keras membantu. Kau? Semua orang yang duduk di sini adalah bagian dari grup Song, elit dari setiap departemen. Papa mencari mereka untuk membantuku agar bisa memenangkan lelang Taman Linjiang besok. Lalu sampah sepertimu bisa membantu apa? Jika kau bisa menyelesaikan proyek ini, aku akan membiarkanmu tinggal. Proyek Kota Zhongnan. Ning, jangan lihat lagi. Papa tidak bisa mengerjakan proyek ini. Papa, bukankah Papa bilang dokumen penting tidak boleh ditaruh sembarangan? Dulu memang dokumen penting, tapi sekarang sudah tidak penting lagi. Ning, jangan dilihat lagi. Mengenai proyek ini, Papa tidak berencana melanjutkannya.
Wanjun, aku sudah meninjau proyek ini, terlalu sulit bagi grup Song saat ini. Meskipun sangat disayangkan, kita harus merelakannya. Papa, sepertinya aku tahu apa yang harus kita lakukan. Ini adalah Ning. Apakah ini ide darimu sendiri? Beberapa tahun ini Mama rapat lalu membawaku, jadi aku bisa mengerti dokumen ini. Proyek ini meski terlihat sulit, tapi asalkan ada jalan keluar dengan para distributor hilir, maka proyek ini akan berhasil 90%. Mama pernah bilang, asalkan keberhasilan suatu hal peluangnya di atas 50%, maka hal tersebut pasti akan bisa berhasil. Aku mengajar lomba MTK bertahun-tahun. Nona Song adalah yang paling berbakat dari semuanya. Nona Song meski bukan laki-laki, tapi dengan kecerdasannya, asalkan dibina dengan baik, kelak pasti bisa menjadi penerus grup Song. Komisaris Utama Song, Nona Song, benar-benar seorang jenius alami. Ningku adalah seorang jenius. Putriku adalah seorang jenius. Kami semua sekarang ini sedang lembur. Jika kamu tidak mengerti, kamu bisa langsung keluar. Jangan berpura-pura di sini, membuang waktu semua orang. Proyek ini bisa kukerjakan. Meskipun proyek ini terlihat sangat sulit, tapi asal kau bisa atasi hubungan dengan distributor, maka proyek ini 90% sukses. Ini adalah proyek grup Song setelah didirikan yang paling sulit. Karena proyek inilah langsung tenar. Saat aku mengkaji proyek ini, aku butuh waktu sebulan penuh. Aku juga butuh sebulan, dia hanya 10 menit. Bagaimana dia melakukannya? Solusi ini diajukan oleh Putri Kaya Song. Sejak saat itu, Putri Kaya Grup Song dijuluki yang termuda sebagai jenius bisnis. Aku ingat, Putri Kaya Song selesaikan dalam 10 menit. Sampai kapan kau mau buang waktu kami? Cepat kembali ke kursimu. Siap-siap rapat. Komisaris Utama Lin sebagai orang luar, duduk di sini sekarang rasanya kurang pantas. Aku dan Direktur Kiau teman lama. Hari ini CEO Kiau berhalangan dan mengundangku hadir. Lagi pula jika grup Song berhasil dapat Taman Linjiang. Grup Lin juga investor, berhak tahu hasil lelang ini. Jangan sombong, sebentar lagi saham putrimu akan jadi milik putraku. Semoga si anak angkat itu tidak merusak lelang hari ini. Xian siswa teladan, lulusan luar negeri, dia takkan kalah. Direktur Kiau, bisakah Anda hubungi Komisaris Utama Lin? Dia tidak mengangkat telepon saya. Bibi Lin sekarang di ruang rapat. Mewakili saya di rapat tender. Ponselnya pasti dalam mode senyap. Saya baru saja menemukan bahwa pengadopsi Nona Song tinggal di desa nelayan terdekat. Apakah beritanya bisa dipercaya? Belum pasti. Makanya saya ingin lapor ke Anda dan Komisaris Utama Lin dulu. Tidak tahu kapan rapat Bibi Lin akan segera berakhir. Begini saja, saya akan pergi bersamamu. Mencari di desa nelayan. Ayo. Silakan duduk. Kamu tahu siapa mereka? Bukankah ini tim luar negeri yang sangat terkenal itu? Saya dengar tim ini baru menang penghargaan luar negeri. Tidak menyangka mereka adalah orang-orang Haobo. Ya, pemenangnya sudah sangat jelas. Bin, sebenarnya jika kau menyerah sekarang, masih belum terlambat. Tim milik Haobo ini memang sangat hebat, tapi tim milik Xian adalah para elit dari grup Song kita. Kurasa belum tentu kalah. Kalau begitu lihat saja anak angkatmu, telah sampai menangis terseduh-seduh. Batasnya 1 jam. Jika siapapun berhasil membuat skema tender Taman Linjiang yang memuaskan pihak pertama, dialah pemenangnya. Aku peringatkan kalian, siapapun yang menghambatku hari ini, segera keluar dari grup Song.
Lelang Taman Linjiang ini sebenarnya sangat sederhana. Asalkan kita memangkas biaya dan menekannya hingga terendah, maka pihak pertama, Taman Linjiang, tak punya alasan untuk menolak. Manajer Song, kita bisa terpikir menurunkan harga. Rencana ini, tim lawan pasti juga terpikirkan kita tak bisa melakukan perang harga. Diam, kau tidak punya hak bicara di sini. Tidak Tapi, ada tapi. Proyek ini Kembali ke tempat dudukmu. Tunggu apa lagi? Kembali buat dokumen lelangnya. Baik. Manajer Song, ini proposal proyek buatanku. Jika rencana pertama tidak berhasil, kita masih punya rencana kedua. Sudah kubilang aku tak butuh. Apa kau tidak mengerti kata-kataku? Manajer Song, persaingan ini sangat penting. Bukan hanya soal saham, grup perusahaan, tapi juga soal kehormatan perusahaan. Memangnya kau ini siapa? Beraninya menceramahiku. Konflik internal adalah pantangan tim. Kasihan Sian, kau sudah di grup Song bertahun-tahun. Apa tak punya akal sehat sedikit pun? Sekarang kau keluar dari sini. Direktur Song, saya tidak tahu elit dari departemen mana ini, kenapa saya belum pernah melihatnya. Dia adalah karyawan baru yang baru saja bergabung. Itu semua karena Xian yang baik hati. Membawanya kemana-mana, ingin memberinya lebih banyak kesempatan belajar dan berlatih. Tidak menyangka dia begitu tidak tahu diri. Ternyata hanya sampah. Sampah jangan bicara di sini. Pihak pertama dari Taman Linjiang masih ada di sini. Ini membuat grup Song kita sangat malu. Mohon maaf sekali. Keponakan saya ini tidak mengerti aturan, membuat kalian semua tertawa. Anda terlalu sungkan. Apa kamu tuli? Keluar dari sini sekarang juga. Baiklah. Saya umumkan lelang dimulai. Kami sudah meninjau kedua proposal lelang itu. Setelah berdiskusi, proposal pertama kalian lebih sesuai harapan kami. Terima kasih atas apresiasi pihak pertama. Kami sudah menekan biaya hingga titik terendah, mustahil mereka lebih rendah. Proposal Nona Song memang cukup ekonomis, tapi Taman Linjiang kami ditujukan bagi masyarakat, sebagai hunian keluarga jika terlalu fokus. Memangkas biaya ada risiko tak terduga. Berbisnis itu soal untung besar, tak ada yang lebih penting dari uang. Kalian pasti sudah menerima suap dari mereka, makanya kami kalah. Aku tahu kau tak akan menang, tapi aku tak menyangka kau pecundang yang buruk, Paman. Karakter anak angkatmu ini sepertinya mengkhawatirkan. Jika orang seperti ini terus memegang 50% saham, maka grup Song bisa menghadapi bencana yang menghancurkan. Benar, meski dia tak tahu malu, kami tidak sudi ikut menanggung malu ini. Pa, aku tidak kalah. Itu mereka. Mereka bersekongkol menjebakku. Apa kau belum cukup ribut? Apa belum cukup memalukan? Bin, hasilnya sudah sangat jelas. Saya umumkan. Jika orang seperti ini memegang 50% saham, bagi grup Song, ini adalah bencana besar. Benar, meski dia tidak tahu malu, kita tidak bisa ikut menanggung malu bersamanya. Pa, aku tidak kalah. Mereka bersekongkol menjebakku. Aku hanya karyawan kecil grup Song, lupakan sajalah. Sudah cukup ributnya? Apa belum cukup memalukan? Ning-ning, hal-hal di dunia ini tidak ada benar atau salah mutlak. Selama kau ingin melakukannya, lakukanlah dengan berani. Jika kau anggap itu benar, maka itulah pilihan terbaik. Manajer Song tidak kalah. Tim kami telah membuat 2 draft rencana, yaitu 2 proposal. Manajer Song, ini adalah rencana kedua yang Anda
minta saya siapkan. Bukankah ini si polos baru yang dibilang komisaris utama Song? Di depan pihak pertama, tidak tahu aturan sama sekali, benar-benar mempermalukan nama baik grup Song. Si polos yang baru datang, apa bedanya dengan sampah? Kak Xianxian, aku sangat mengerti pikiranmu yang asal pilih cara itu, tapi kau tidak seharusnya menarik seorang si polos bersamamu untuk mencari mati. Cepat keluar dari sini. Benar. Song Auxian memang menyiapkan 2 set rencana. Ini tidak sesuai aturan. Apalagi komisaris utama Song baru saja bilang sendiri dia cuma karyawan baru di perusahaan ini. Kita tidak perlu sama sekali membuang waktu dengan dia di tempat ini. Sebelumnya tidak ada aturan, dilarang buat rencana kedua, dan dalam bisnis kuncinya adalah pikir matang. Ini bukti grup Song serius dengan lelang ini, makanya ingin semua lengkap agar pihak pertama Taman Linjiang punya lebih banyak pilihan. Bagus. Aku rasa itu cuma sampah. Selama paman Dewan Direksi dan pihak pertama Taman Linjiang bersedia untuk tetap mengotori telinga di sini, kurasa aku juga bisa ikut membuang waktu kalian. Tunggu apa lagi? Cepat jelaskan sekarang rencana keduamu itu. Zhou Hui, kamu jelaskan rencana kedua. Aku Atas dasar apa dia? Kamu sudah lelah jelaskan rencana pertama tadi. komisaris utama, aku tidak bisa. Jangan tegang, ikuti saja apa yang ada di pikiranmu. Rencana kedua kami adalah untuk proyek Taman Linjiang, kami tidak akan melakukan pemotongan biaya proyek, tapi justru meningkatkannya. Kau harus tahu Taman Linjiang. Lahan ini, berapa modal awal investasinya? Apa yang kau pikirkan? Tak turun harga, malah naik. Kurasa otakmu itu isinya cuma bubur ya. Jika rencana pertama itu adalah sampah, maka rencana kedua ini sampah di antara sampah. Orang Tiongkok bisnis tak pakai otak, mereka cuma mengandalkan keberuntungan. Hahaha. Sudah kukatakan sejak lama, tak perlu membuang-buang waktu kita semua di sini. Sampai kapan kau mau terus bicara omong kosong? Song Auxian, apa kau sudah cukup mengacau? Zhou Hui, lelang kali ini sangatlah penting jika grup Song menaikkan harga. Akan sulit balik modal nantinya. Baik tim Song Auxian maupun tim Song Haobo, semuanya berusaha untuk memangkas biaya. Kenapa kau malah melawan arus? Komisaris utama Lin, untuk proyek Taman Linjiang ini, alasan kita ingin turun harga ini awalnya untuk membangun area perumahan warga biasa, tapi lokasi Taman Linjiang ini sangat terpencil dan sunyi, transportasinya pun tidak mudah, jadi ini tidak cocok untuk kehidupan warga biasa. Mengapa kita tidak memanfaatkan tram ini saja, tingkatkan modal di awal, dan langsung membangunnya, jadi area perumahan kelas atas, serta langsung jadi bintang top. Menurut statistik, di kota kita banyak orang yang mampu membeli hunian di area perumahan mewah. Berada di garis depan, keuntungan dan bahaya itu ada. Dalam berbisnis, tak pernah ada untung besar, melainkan harus curi peluang. Kita harus menyerang tiba-tiba saat mereka tidak siap, itulah kunci kemenangan kita. Ning-ning, pengusaha adalah petualang yang berdiri di garis depan. Keuntungan dan bahaya itu akan selalu berdampingan, jadi dalam berbisnis bukanlah soal untung besar, melainkan harus curi peluang. Hanya dengan menyerang tiba-tiba saat mereka tidak siap, itulah kunci untuk bertahan. Kau. Mungkin anak ini benar-benar berjodoh denganku. Tidak mungkin, ini terlalu berisiko. Aku sarankan main aman saja. Berbisnis itu memang penuh risiko. Menurutku, kita bisa mendobrak tradisi ini. Lagi pula pengusaha mencari untung. Makin besar risikonya, makin besar pula keuntungannya. Kurasa para direktur di sini tidak akan menolak uang. Bagaimana semuanya? Apa pendapat kalian? Rencana ini sungguh di luar dugaan kami, tapi kami bersedia memberikan lelang ini kepada grup Song sesuai dengan asisten Nona Song yang mengusulkan rencana kedua. Xianxian, kerja bagus. Bekerja untuk grup Song adalah kewajibanku. Sekarang soal Xianxian menjadi agen saham Ningning, apa ada keberatan lain? Kalian benar-benar kalah dari anak haram buangan itu. Nenek, ini salahku meremehkannya. Benar-benar tak menyangka si Song Auxian itu ternyata menyembunyikan kemampuannya. Orang yang bahkan tak punya otak, apa yang bisa disembunyikan? Mama, lalu apa maksud Anda? Aku sudah lama mengujinya. Dengan dia yang kurang paham soal dunia bisnis, mustahil dia punya kemampuan memenangkan lelang hari ini. Mungkinkah
Hari ini, ada orang hebat yang membantunya. Benar atau tidak, aku akan tahu setelah mencobanya sendiri. Aku mengerti Mama. Aku akan membawa Xian-Xian pulang makan tepat waktu. Komisaris Utama Song, karena Anda harus makan bersama keluarga, aku tidak akan mengganggu. Wanjun, Mama ingin merayakan untuk Xian-Xian malam ini. Kamu ikutlah pulang bersamaku. Itu rumah Komisaris Utama Song, bukan rumahku. Rumahku sudah hilang sejak hari Ningning hilang, ikut lenyap bersamanya. Wanjun, kau tahu, dulu aku tak ingin bercerai denganmu. Selama bertahun-tahun ini, aku terus berusaha mencari anak kita. Bahkan kamar Ningning, tetap aku pertahankan. Apa kau benar-benar tak ingin melihatnya? Kamu, Wanjun, kembalilah. Mari kita cari bersama anak kita. Gara-gara wanita rendah ini, Bibilin selalu memandang rendah aku. Jika hidupku hancur, hidupmu juga harus hancur. Di mana Kak Yushu? Bagaimana caramu bekerja? Maafkan aku tidak sengaja. Zhou Hui, kau dalam masalah. Ini vas bunga kesukaan Direktur Kiao. Di mana vas ini dijual, aku akan menggantinya. Ini pemberian Nona Ning saat kecil untuk Direktur Kiao. Mau beli di mana? Aku akan menelepon Kak Yushu sekarang. Halo Xian-Xian, ada apa? Halo Kak Yushu. Ini salah Zhou Hui yang ceroboh. Dia memecahkan vas favoritmu. Siapa katamu? Zhou Hui. Benar, itu Zhou Hui. Berikan teleponnya pada Zhou Hui. Direktur Kiao, saya minta maaf. Saya Bibilin baru saja menelpon saya tadi. Zhou Hui, kamu melakukannya dengan sangat baik. Aku merasa menjadikanmu asisten khususku adalah pemborosan bakatmu. Hah? Ini semua sudah menjadi kewajiban saya. Dia hanyalah karyawan perusahaan, sudah seharusnya bekerja untuk perusahaan. Apa yang perlu dipamerkan dari hal itu? Tapi dia memecahkan vas bunga milikmu itu, Kak Yushu, maka dia harus segera dipecat. Vas bunga itu memang merupakan barang yang paling berharga bagiku. Sekarang aku sudah menemukan Ningning. Tidak perlu lagi melihat barang untuk ingat dia. Tak kusangka Ningning milikku selalu ada di sisiku selama ini. Zhou Hui. Ya, saya di sini Direktur Kiao. Awalnya aku ingin merayakan kesuksesanmu. Tapi karena engkau memecahkan vasnya, anggap saja kita sudah impas. Terima kasih, Direktur Kiao. Omong-omong, hari ini Paman Song dan Bibilin akan pergi ke kediaman Song. Aku masih berada di luar, sepertinya tak bisa kembali ke kantor. Nanti datanglah ke kediaman Song dan ambilkan dari laciku. Kunci untuk dibawa ke sini. Baik, saya mengerti. Direktur Kiao, Tak disangka, suatu hari kau akan kembali. pecundang pun bisa hadir di pesta perayaan. Aku juga tidak menyangka hal itu. Apapun yang kita lakukan, semua demi grup Song. Tidak perlu sampai merusak hubungan kita. Tapi bicara soal itu, sayang sekali Ningning tak ada. Jika Kak Ningning ada di sini, maka keluarga kita akan benar-benar lengkap. Aku ingat suatu kali, saat kita sedang makan bersama, kita membahas masalah yang sulit, dan Kak Ningning menyelesaikannya dengan singkat. Selama ini, Kak Ningning selalu kujadikan sebagai target yang ingin ku kejar. Ningning itu di kota kita adalah anak ajaib terkenal. IQ-nya di seluruh negeri, termasuk yang terbaik. Jika kau ingin mengejarnya, mungkin seumur hidup takkan bisa. Tuan Muda Kiao sudah datang. Paman Song, Bibilin, ada hal sangat penting yang ingin kukatakan. Paman Song, Bibilin,
Aku punya kabar tentang Ningning. Benarkah? Aduh, di mana Ningning? Di mana dia sekarang? Pak, Xiao Yushu sangat tegang begini. Sepertinya dia sudah tahu tentang Kak Ningning. Kak Xianshan, kau belum pernah bertemu Kak Ningning. Jadi kau tidak tahu betapa hebatnya Kak Ningning. Ku dengar dia hilang saat berusia 10 tahun. Seorang anak kecil, sehebat apa memangnya dia? Bahkan jika Kak Ningning punya IQ anak 10 tahun, kau tetap tak bisa menandinginya. Apa katamu? Bukankah aku bicara jujur? Jika hari ini Kak Ningning ada di sini, pasti dia sendiri bisa memenangkan lelang dan tak perlu rencana kedua. Tutup mulutmu. Menyuruhku diam? Baiklah, ayo kita tanding lagi. Benar. Jika kau menang, aku akui kau lebih hebat dari Ningning. Satu babak saja, Kak Xianshan. Kau berani. Sore ini, aku dan sekretaris Bibilin pergi mencari ke desa nelayan meski belum menemukan Ningning. Tapi warga desa bilang, di pasar sebelumnya mereka melihat ada seorang kakek penjual ikan membawa seorang gadis dengan tanda di bahunya. Jadi kita dan Ningning berpapasan lagi ya? Bibilin tenang saja, aku sudah menyuruh orang yang jualan di pasar ikan. Semuanya nelayan sekitar. Ada 8 desa nelayan, asal kita tambah orang dan percepat pencarian, pasti bisa temukan Ningning. Aku akan hubungi orang, cari ke desa nelayan. Benar, aku juga akan kirim semua orang ke desa nelayan. Baik. Aku sudah menang. Kenapa harus tanding lagi? Haubo, jangan begitu. Jangan terlalu mendesak dia menang hari ini. Hanya karena bantuan ahli. Hei, jangan-jangan itu si polos baru di kantor. Zhou Hui itu cuma asisten suruhanku. Ya, aku tahu kau takut. Hei, kalau begitu ceritanya, berarti proposal tadi pagi bukan ide darimu. Tak apa, kau takut kalah. Aku mengerti kok. Siapa bilang aku takut? Mau tanding apa? Katakan. Dasar tidak punya otak, mudah sekali terjebak. Sangat mudah. Kantor sedang menyusun anggaran Taman Linjiang kan? Batasnya setengah jam. Nanti angka akhir kita. Siapa yang mendekati harga, dialah pemenangnya. Meski aku sering bolos, tapi kalau cuma berhitung, seharusnya tidak masalah. Baik, aku terima tantanganmu. Tunggu. Apa? Yang kalah harus beri $1 miliar. $1 miliar cuma taruhan. Jadi kalaupun kau kalah, sahammu tidak akan hilang. Lagi pula, kau anak angkat putraku. Kalau kalah pun, dia yang akan bayar. Si sampah ini tak tahu $1 miliar adalah nilai grup Song. Segera seluruh grup Song akan menjadi milik kita. Wan Jun, jangan khawatir. Ningning pasti akan kembali. Apa yang dikatakan Paman Song benar. Ningning pasti akan kembali. Aku sudah selesai. Xianshan, apa kau dengar? Haubo sudah menghitungnya. Berapa lama lagi kau butuh? Hei, waktu yang tersisa untukmu tidak banyak. Aku akan segera selesai. Masih ada 5 menit. Kau harus menyelesaikannya sekarang. Permisi, aku di sini untuk mengantarkan kunci kepada Direktur Kiao. Sepertinya, tidak perlu lagi verifikasi dengan keuangan. Menang atau kalah sudah sangat jelas. Bukankah ini si polos yang baru masuk tadi pagi di ruang rapat? Kamu terlihat cukup cantik. Tak kusangka dari dekat. Kamu benar-benar cantik. Manajer Song, apa Anda baik-baik saja? Tidak boleh kalah. Aku tak boleh kalah. Jika tidak papa, pasti akan kecewa padaku. Urusan kediaman Song, bukan urusan orang sepertimu untuk ikut campur. Xiao Yushu masih di atas. Tunggulah di depan pintu. Penampilan miskinmu itu sungguh merusak pemandangan. Berhenti di sana. Kalau bukan karena bicaramu, mana mungkin gelasku tumpah. Kalah tetaplah kalah. Jangan banyak alasan. Karena hasilnya sudah jelas. Aku akan segera kirim kontrak pada Bin untuk diperiksa. Agar dia bersiap untuk jabatan komisaris utama grup Song untuk segera diserahkan. Kamu, apa yang kamu katakan? Kamu baru saja bertaruh. Mengaudit anggaran Taman Linjiang. Taruhan $1 billion itu tepat senilai dengan nilai pasar grup Song saat itu nanti. Pamanku pasti akan membayarkan semua hutang-hutangmu. Dan grup Song akan diserahkan begitu saja. Ini semua gara-gara kamu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Manajer Song, Anda tidak kalah. Apa katamu?
Aku bilang aku bisa membantumu melakukan audit. Kita harus serang saat mereka lengah. Itulah kunci kemenangan kita. Seekor anjing yang bekerja keras. Di grup Song kami, beraninya memerintah. Di kediaman Song kami, Jangan pikir, karena sudah menjelaskan proposal, kau merasa hebat. Hei, kau tidak mungkin masih bermimpi menjadi agen untuk 50% saham itu, kan? Aku sarankan kau, jangan ikut campur. Jika kau benar-benar tidak ada kerjaan, bagaimana kalau begini, kita keluar dan bicara berdua saja. Selama kau melayaniku dengan baik, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kau cukup cepat usir dia keluar. Jangan mengganggu pemandanganku di sini. Dia tidak bisa pergi. Tanganku baru saja melepuh, aku butuh dia membantuku menyelesaikan sisa audit proyek ini. Tinggal 2 menit lagi, laptopmu juga sudah rusak. Hei, waktu baginya untuk membereskan kekacauanmu mungkin tidak cukup, tapi waktu untuk menghapus air matamu sangatlah cukup. Bahkan jika diberi satu kesempatan lagi, hanya ada satu kata, kalah. masih sempat. Beri aku kertas dan pena saja. Jika kau berani membohongiku, aku pasti akan memberimu pelajaran hari ini. 2 menit, bisa dihitung dengan pena dan kertas. Apa kau terlalu sombong? Karena kau ingin mati, baiklah, aku akan memberimu kesempatan ini. Jika kau kalah, malam ini kau harus tidur denganku. Aku tidak akan kalah. Bagus. Bagus, wanita sialan. Hari ini, aku akan membuatmu merasakan akibat menyinggungku. Sikap keras kepala ini benar-benar mirip dengan si beban keluarga. Sian-sian, CCTV di ruang tamu, merekam segalanya, kau sudah kalah, kontrak ini juga sudah ditandatangani, ingin mengelak tidak akan bisa. Berani kalah, kau tidak perlu takut, masalah ini aku akan menjelaskannya pada ayahmu. Apalagi ayahmu tidak punya putra, dan tidak mau memberikan kediaman Song, seorang putra. Dia seharusnya sudah lama menyerahkan grup Song untuk rencana masa depan. Sian-sian, asalkan sekarang kau patuh mengangguk dan menyerah, tenang saja, kita semua adalah keluarga. Meskipun ayahmu bukan komisaris utama grup Song lagi, tapi dia tetap putraku. Aku pasti akan menjaminmu, dan dia hidup berkecukupan. Aku mengakuinya. Aku sudah selesai menghitung. 2 menit, pas sekali. Dasar kamu pekerja rendahan. Siapa yang tahu apa yang sedang kamu hitung? Itu sebenarnya apa? Saat ini, Departemen Keuangan perusahaan seharusnya sudah selesai menghitung anggaran Taman Linjiang. Kalian bisa menelepon untuk bertanya. Memangnya kamu siapa? Kenapa aku harus menuruti perintahmu? Biar aku telepon, biar aku saja yang telepon. Kali ini, anggaran awal Taman Linjiang adalah $225.472.000. Zhou Hui. Anggaran proyek yang dibuat Zhou Hui dan anggaran proyek Departemen Keuangan hanya selisih 2 digit saja. Hanya selisih 2 angka saja. Ini mustahil. Ini benar-benar mustahil. Tanpa bantuan hitungan komputer, mana mungkin dapat angka sebanyak ini? Anggaran sebuah proyek memang cukup besar, tapi asal tahu rahasianya, untuk mendapat angka pastinya bukanlah hal yang sulit. Ini mustahil. Aku takkan pernah kalah. Aku takkan pernah kalah. Keajaiban angka adalah untuk dijelajahi jika hanya menggunakan angka untuk mengukur dan membandingkan. Apapun hasil akhirnya nanti, kau sudah benar-benar kalah. Anakku, anakku, anakku. Kau adalah... Kau kalah lagi. Atas dasar apa? Kenapa kau selalu bisa mengalahkanku? Kau tak bisa mengalahkanku berhitung, lalu ingin menang main catur dariku. Tapi kau tidak tahu, main catur juga butuh perhitungan sebagai dasarnya. Kau kalah kemampuan, maka harus kalah. Keajaiban angka adalah untuk dijelajahi. Orang yang hanya mengukur dan membandingkan angka, apapun hasil akhirnya nanti, kau sudah benar-benar kalah. Itu kau. Ternyata kau. Kau adalah Ning. Putraku. Putraku. Apa yang terjadi di sini? Sayang sekali kesempatan sebagus ini hilang. Kenapa Haobo bisa pingsan? Apa yang terjadi pada putraku? Tanya saja pada anak angkatmu ini. Sian-sian, apa yang sebenarnya terjadi? Ini Zhou Hui. Zhou Hui memaksa bersaing dengan Haobo demi menunjukkan betapa hebatnya dia hingga membuat Haobo pingsan karena marah. Bukan begitu. Ini manajer Song, dia... Benar. Karyawan kecil inilah yang membuat Haobo kami pingsan.
Ku dengar, dia datang mengantarkan kunci untukmu. Yushu, bagaimana bisa kau membiarkan orang seperti ini berada di sisimu? Zhou Hui, hal ini apakah benar kau yang melakukannya? Dia memang pingsan karena aku, tapi manajer Song, dia menyuruhku. Cukup. Besok kamu tidak perlu datang bekerja lagi. Komisaris Utama Song, tolong dengarkan saya, ini tidak seperti itu. Sudah sampai di sini, apalagi yang perlu dijelaskan. Jangan pikir aku tidak tahu niat kecilmu itu. Anak muda zaman sekarang terlalu gegabah. Jika ingin promosi, belajarlah untuk rendah hati. Hanya mengandalkan trik licik, maka pemecatan adalah akhirnya. Bukan begitu, Komisaris Utama Song. Tapi, Pengawal, usir dia keluar. Jangan injakkan kaki di kediaman Song. Komisaris Utama, ini tidak seperti itu. Saya, tolong dengarkan saya. Malam ini Haobo sudah kalah, mengatakan yang sebenarnya tidak hanya tidak ada gunanya, malah akan memicu kewaspadaan Bin, ganggu lawan. Untung ada Zhou Huisi, orang sial ini menemaniku, kalau tidak, aku pasti akan dimarahi habis-habisan oleh papa. Komisaris Song, setelah diverifikasi, di rapat tender hari ini, rencana kedua yang diajukan manajer Song bukanlah hasil kerja sama tim manajer Song. Dia lagi? Hari ini, dia bisa, dalam 2 menit, mengaudit angka sebesar itu, menyelesaikan proyek lelang sendirian, itu hal yang masuk akal. Jadi, Zhou Hui adalah si anak ajaib itu. Kita harus cari cara untuk merekrutnya. Jika dia anak ajaib, memang harus direkrut. Usia dan caranya bicara sangat mirip seseorang, sangat mirip orang yang seharusnya mati di malam hujan dulu. Maksudmu, dia adalah... Pa. Zhou Hui itu benar-benar seperti Song Yuning, bahkan nada bicaranya sama. Mungkinkah Song Yuning benar-benar kembali? Apakah Zhou Hui si beban keluarga? Aku akan gunakan sedikit trik, segera semuanya akan jelas. Mama, apa yang ingin kamu lakukan? Aku bisa membuatnya menghilang. Pertama kali, aku juga bisa membuatnya menghilang kedua kalinya. Xian, kamu sudah keterlaluan. Kalau bukan Bibilin menemukan kontrak ini, aku tidak akan tahu kalau nyalimu sekarang sudah semakin besar. Pa, aku tidak suka rela. Itu nenek, mereka memaksaku tanda tangan. Memfitnah Zhou Hui, apa itu juga paksaan orang lain? Kami baru saja melihat rekaman CCTV di ruang tamu. Kalau bukan Zhou Hui membantu tepat waktu, seluruh grup Song sudah hancur karenamu. Zhou Hui itu hanyalah budak korporat milik grup Song kita. Bukankah sudah tugasnya bekerja untuk kita? Bibilin, apa otakmu bermasalah? Kenapa membela orang kasta rendah? Diam. Sudah berbuat salah, tapi tidak mengaku, gak sopan ya di depan sesepuh. Aku lihat kamu, semakin keterlaluan. Cepat kembali ke kamar, dan renungkan kesalahanmu. Pa. Masuk sana. Anak ini benar-benar bikin pusing. Sudah. Yushu sudah mengejar Zhou Hui. Aku akan menelponnya, tanya, bagaimana kabarnya? Halo Yushu. Ya, aku sudah mendapatkannya. Tenang saja, Bibilin. Aku akan bicara padanya. Masalahnya sudah selesai. Kali ini, maaf merepotkanmu. Jadi, aku tidak dipecat. Tentu saja. Besok kamu bisa datang kerja tepat waktu. Terima kasih, Direktur Kiao. Direktur Kiao, rumahku di depan. Turunkan aku di sini saja. Sudah cukup, jalannya sempit di sana. Baik. Tunggu sebentar. Tenang saja, Yushu sudah mendapatkan Zhou Hui. Andai saja Ningning ada di sini. Dia selalu jadi anak yang pintar, penurut, dan tidak pernah merepotkan. Direktur Kiao, ada hal lain? Tidak ada. Pulanglah lebih awal. Direktur Kiao, Anda juga... Pulanglah. Sampai jumpa, Direktur Kiao. Song Bin, kau benar-benar mengecewakanku. Aku sudah berusaha keras dan bersusah payah menyenangkanmu, tapi kau tetap saja tidak bisa melupakan putrimu yang entah sudah mati di mana itu. Bahkan demi seorang wanita yang sudah membuangmu, kau memukulku.
karena kau tidak peduli. Maka aku juga harus memikirkan diriku sendiri. Halo, aku sudah memikirkannya. Aku setuju dengan tawaranmu. Mama, Song Aosian, sudah setuju untuk bertransaksi dengan kita? Orang tak tahu budi memang tak pernah setia. Asalkan dia setuju untuk bekerja sama dengan kita, segalanya akan menjadi jauh lebih mudah. Nenek, lalu apa maksudmu? Siapkan jebakan, tunggu nasib saja. Zhou Hui, apakah dia si beban keluarga itu? Grup Song pada akhirnya akan jatuh ke tangan siapa? Akan segera terlihat hasilnya. Gawat, ada masalah besar. Kali ini dunia benar-benar akan runtuh. Ada masalah gawat. Kali ini dunia benar-benar akan runtuh. Apa maksudmu dunia akan runtuh? Perusahaan awalnya berencana fokus mengembangkan proyek Taman Linjiang, tapi manajer Song bersikeras mengutamakan proyek miliknya sendiri dan sudah menggunakan seluruh modal lancar perusahaan. Tenggat waktu proyek Taman Linjiang sangat mendesak, harus diselesaikan. Dalam waktu 1 tahun, jika dana ini tidak segera diputar kembali, maka grup Song akan menghadapi kebangkrutan. Aku baru saja menelepon. Sekretaris Komisaris Utama Song sudah meneleponnya. Sekretaris bilang, Komisaris Utama Song membawa para pemegang saham ke ruang rapat besar bersama Direktur Kiao dari grup Kiao merundingkan masalah kongsi dan tidak ada siapapun yang boleh mengganggu. Tapi hari ini, Direktur Kiao tidak ada. Aku sudah meneleponnya, tapi tidak ada jawaban. hal ini harus diberitahukan pada Komisaris Utama. Aku akan ke ruang rapat besar sekarang. Proyek Taman Linjiang sudah sangat mendesak. Di saat seperti ini, Komisaris Utama Lin bersedia bekerja sama dengan Grup Song bagi seluruh Grup Song. Ini benar-benar makin bagus. Sekarang kita semua sudah menjadi satu keluarga. Aku harap kalian semua bisa membimbingku ke depannya. Apa yang Komisaris Utama Lin katakan, Anda dan Grup Song selalu menjadi satu keluarga. Komisaris Utama, gawat, ada masalah besar. Kenapa berteriak-teriak? Apa ini tempat yang pantas untukmu? Komisaris Utama, baru saja manajer Song beralasan ingin mengembangkan proyek pribadinya, lalu memindahkan semua modal lancar perusahaan. Apakah Anda tahu soal ini? Omong kosong. Saya tidak bohong masalah ini sebenarnya. Manajer Song, tapi dia kan putri. Komisaris Utama Song, mana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Oh, aku ingat sekarang. Kemarin kau dan manajer Song sempat ada perselisihan, tapi kau sudah kembali bekerja dengan selamat. Jangan terus mengungkit kejadian kemarin itu. Bukan begitu, Komisaris Utama. Hal ini... Cukup. Meskipun kemarin Xian agak keterlaluan, tapi kau tidak seharusnya memfitnahnya di depan orang. Anak ini memang sedikit manja, tapi aku yakin dia pasti orang yang tahu batasan, tidak mungkin melakukan hal yang merugikan perusahaan. Zhou Hui, kau selalu menjadi anak yang pengertian. Kenapa hari ini begitu kacau? Cepatlah kau pergi dan renungkan kesalahanmu. Komisaris Lin, Anda juga tidak percaya? Satpam, apa tidak lihat ada keributan? Bawa dia pergi dari sini. Komisaris Utama, ku dengar ya, dia baru saja pergi ke rapat dewan untuk memfitnah manajer Song. Hanya seorang pekerja rendahan berlagak jadi orang penting saja. Manajer Song adalah anak angkat Komisaris Utama Song. Dia itu memangnya siapa? Kurasa dia masih belum bangun dari mimpinya. Dia menganggap dirinya sebagai putri kandung Komisaris Utama Song. Nenek, apakah aku benar-benar salah? Aku harus mempertahankan 50% saham Grup Song. Aku butuh kamu untuk membantuku melakukan ini. Komisaris Lin, bukankah Anda sudah meninggalkan Grup Song? Putriku sudah pergi dari rumah 10 tahun lebih. Aku selalu mencarinya dan menunggunya. Menjaga Grup Song berarti menjaga rumah kami. Aku tak ingin putriku saat ingin pulang nanti malah tidak bisa menemukan jalan pulang. Ning, kamu pernah bilang hal yang paling kamu pedulikan adalah Grup Song. Saat kamu dewasa nanti, kamu ingin Grup Song menjadi perusahaan terbaik di seluruh negeri. Selama bertahun-tahun ini, aku terus menjaganya untukmu. Grup Song ini, tapi kamu ada di mana? Ning, kembalilah. Aku akan selalu menunggumu di Grup Song. Komisaris Utama Lin dan Direktur Kiao adalah orang-orang baik. Mereka semua sedang menunggu Nona Song pulang ke rumah. Aku tidak boleh membiarkan harapan mereka hancur.
Nenek jangan khawatir. Dana sedang dikirim ke rekening departemen proyek. Segera, semua modal lancar grup Song akan masuk ke rekening Anda. Manajer Song, Anda tak bisa melakukan ini. Pendengaran nenek tajam. Zohui sudah datang. Baik, nenek tenang saja. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Zohui, kau akhirnya datang juga. Zhao Hui, kami menunggumu dengan sangat sabar. Apa maksud perkataan kalian ini? Apa maksudnya? Kau akan segera tahu. Sudah telanjur sampai di sini, kenapa buru-buru pergi? Lagi pula kamu tidak bisa pergi. Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Aku sengaja membocorkan info ke Zhang Tao hanya untuk memancingmu ke sini. Lagi pula, kamu memang selalu suka ikut campur. Dalam 1 menit, hanya dengan jariku, grup Song semua modal lancar akan pindah ke rekening pribadi. Pada saat itu, grup Song akan benar-benar hancur. Lihatlah, jangan bicara menakutkan. Jika menakuti si cantik kita ini, bagaimana nanti? Paman ingin selamatkan perusahaan. Satu-satunya cara hanyalah dia memberikan posisi komisaris utama kepada Pa. Dengan begitu, nenek baru akan mengirim uangnya kembali ke rekening perusahaan. Aku sudah merencanakannya. Kak Yushu, hari ini tidak ada di kantor. Song Bin dan Lin Wanjun, wanita murahan itu, sibuk rapat hari ini. Kali ini, meski kamu berteriak kencang, takkan ada yang dengar. Manajer Song, bagaimana kamu bisa begini? Komisaris utama sangat baik padamu. Dulu aku berusaha menjilatnya agar dia menyayangiku. Tapi sekarang aku tidak butuh itu lagi. Sudahlah, kamu akan segera dapat 100 juta dolar. Dengan uang ini, cukup untuk bersenang-senang seumur hidupmu. Kamu tidak akan lagi berada di sisi paman, jadi gadis penurut. Kalian pasti akan menyesal. Entah kami menyesal atau tidak, kamu takkan bisa melihatnya. Pengawal, bawa dia pergi. Kalian, apa yang kalian inginkan? Kalian, apa yang kalian inginkan? Xianxian benar-benar menggunakan seluruh modal lancar perusahaanku. Aku tahu Zhao Hui bukan anak yang gegabah. Italah yang salah menilainya. Aku akan mencari Xianxian sekarang. Tunggu. Apa isi? Di dalam sini? Ini barang sisa karyawan yang keluar. Kami berencana membuangnya nanti. Wanjun, jangan buang waktu, ada urusan penting. Benar, hampir saja lupa. Ayo kita pergi. Ayo. Ayo. Jalan. Hahaha. Apa yang kalian lakukan? Paman, menurutmu apa yang kami lakukan? Jadi apa yang kami lakukan? Aku beri kau 5 menit, kembalikan semua modal lancar kepadaku dan transfer ke keuangan perusahaan. Komisaris utama Song hebat sekali. Tapi bagaimana ya? 1 detik sebelum kau masuk tadi, semua modal lancar grup Song sudah ditransfer ke rekening pribadi ibumu. Apa katamu? Paman, apa kau sudah gila? Aliran dana itu dikendalikan oleh bank, meski kau hancurkan laptop itu berkeping-keping, transaksi takkan berhenti. Xianxian, kenapa kau lakukan ini? Kenapa aku lakukan ini? Hahaha, kenapa aku? Ini semua salahmu. Selama bertahun-tahun, aku sudah berusaha keras untuk menjadi sosok putri baik yang kau mau. Tapi kau hanya peduli pada si Song Yuning yang tak jelas rimbanya. Selama ini, Bin tak pernah jahat padamu, lupakan soal rasa syukurmu, tapi kau malah bersekongkol menghancurkan grup Song yang Bin bangun dengan susah payah. Ningning adalah putri kandung kami, selama kami masih hidup, kami akan mencoba segala cara untuk membawa Ningning pulang. Dan kau, Song Aosian, tak pantas menyandang marga Song. Oh ya. Ada hal sangat penting yang lupa ku katakan.
Aku sudah bertemu dengan putri kesayangan kalian. Apa? Kapan kamu melihat Ning Ning? Di mana dia? Ingin tahu? Berlutut dan mohon padaku. Xian, jangan keterlaluan. Komisaris Utama Song, atas dasar apa kamu menceramahiku? Bibi yang selalu sombong. Sekarang terpuruk hingga berlutut memohon pada orang lain. Haha, aku sangat ingin melihatnya. Baiklah. Wan Jun. Aku berlutut. Sekarang bisakah beritahu di mana putriku berada? Putri kalian adalah Zhou Hui. Aku sudah melihat tandanya. Dia benar-benar Song Yuning. Jadi dialah orangnya. Dialah Ning Ning. Ini semua salahku. Aku telah mengecewakannya. Oh iya, saat kalian baru sampai tadi, Kak Ning Ning baru saja dibawa pergi, dimasukkan ke dalam koper. Apa kalian tidak melihatnya? Benar. Dia dibawa keluar dari perusahaan secara terang-terangan. Beritahu aku, kemana kau membawa Ning Ningku? Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Kemana putrimu dibawa? Aku tidak tahu. Yang aku tahu, dia akan segera mati. Hahaha. Beban keluarga kau ternyata belum mati. Nyonya besar, kenapa? Kenapa? Karena engkau tak seharusnya memanggilku Nyonya Besar Song. Kau harus memanggilku Nenek. Apa maksud Anda dengan ini? Kau sama sekali bukan Zhou Hui. Kau seharusnya bermarga Song, bernama Song Yuning. Kau adalah Lin Wanjun. Wanita sialan itu melahirkan pembawa sial, beban keluarga kediaman Song. Bukan, Anda salah orang. Aku bukan Song Yuning, namaku Zhou Hui. Oh, haha. Kau hilang ingatan. Kau seharusnya mati 15 tahun lalu. Sekarang hanya terlambat sedikit saja. Tenang saja, kali ini aku pasti akan bertindak lebih kejam lagi. Tidak akan membiarkanmu punya kesempatan bangun kedua kalinya. Tangkap dia. Apa yang mau kalian lakukan? Membunuh itu melanggar hukum. Jangan mendekat. Tangkap dia. Hahaha, putriku adalah yang terbaik. Ning Ning, Ning Ningku sayang. Ning Ning. Papa, Mama. Buang dia ke laut untuk umpan ikan. Bin, tak kusangka kau dan istrimu akan berakhir seperti ini. Kau juga terlibat? Apa yang kalian lakukan? Ilegal? Kalian akan dihukum cepat atau lambat. Semua dana telah ditransfer ke rekening mama kita. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Jika kantor keamanan datang memeriksa, itu adalah kesalahan pribadimu karena menggelapkan dana perusahaan. Kau? Jangan menatapku dengan mata penuh amarah itu. Salahmu sendiri selalu mengecewakan mama. Tidak memberikan grup Song orang penerus. Tentu jika kau mau memohon padaku untuk memberikan posisi komisaris utama Song kepadaku, aku dan mama tidak akan tinggal diam. Lagi pula kita kan keluarga. Pak, grup Song sekarang milik kita. Selamat, Komisaris Utama Song. Kalian hanya bermimpi. Dari awal, apa yang perlu dibanggakan?
Bibi, di siang bolong begini, apa yang kau bicarakan? Yah, sepertinya dia terlalu terkejut. Mungkin dia sudah gila. Hahaha. Paman, saran saya, cepat serahkan posisi Komisaris Utama Grup Song kepada Pak. Mungkin kami masih ingat hubungan keluarga kita dan mencarikan Bibi rumah sakit jiwa terbaik. Wanjun, kau kenapa? Wanjun, jangan menakutiku. Lihatlah komputer di samping kalian. Ini, kenapa ini akun Song Bin? Bagaimana kau bekerja? Bisa-bisanya salah kirim akun. Mana mungkin ini tidak benar. Ini Zhou Hui, dia yang mengubahnya. Itu Ning. Ternyata selama ini dia melindungi grup Song. Pantas saja aku merasa sangat berjodoh dengannya. Dia adalah putri kita. Kenapa kamu menangis? Putri kalian sekarang mungkin sudah mati. Hei, mungkin aku bisa menolong Ning. Bukan begitu, Pak? Sekarang kamu hanya perlu menandatangani ini, berikan posisi Komisaris Utama Grup Song kepadaku. Aku akan segera membawa orang untuk mencari Ning. Jika tepat waktu, mungkin nyawanya tertolong. Aku akan tanda tangan. Bin, kamu sudah mengelola grup Song bertahun-tahun. Apa kamu benar-benar rela? Aku sudah bersalah pada Ning. Aku tak boleh kehilangannya lagi. Di dunia ini, kamu dan putri kita adalah yang terpenting bagiku. Pak, jangan tanda tangan. Pak, jangan tanda tangan. Kenapa kau ada di sini? Kenapa kau masih hidup? Karena orang yang pantas mati bukanlah aku. Ning, Benarkah ini kau? Ini semua salah Papa. Papa selalu salah paham padamu. Ini semua salah Papa. Nih, Pak, aku tak pernah menyalahkanmu. Pak, Mama, aku sudah ingat. Aku sudah ingat semuanya. Ning, kau akhirnya kembali. Yushu, bagaimana kau mengenali Ning? Sebenarnya kemarin, aku tahu dia Ning. Ternyata kau selalu ada di sisiku. Aku temukan saat itu, memang ada yang sengaja atas hilangnya Ning. Tapi demi keselamatan Ning, aku tak berani ganggu lawan. Tapi, Ning, maafkan aku. Jika hari ini aku terlambat selangkah, akibatnya tak terbayangkan. Yushu, kaulah yang menyelamatkanku. Kau tak perlu minta maaf. Aku hanya ingin tahu siapa sebenarnya yang ingin celakai putriku. Bawa orangnya keluar. Mama, kenapa Mama ada di sini? Memangnya kenapa kalau itu aku? Aku melakukan semua ini demi grup Song. Nenek, aku tahu nenek selalu tidak menyukaiku karena aku seorang perempuan dan tak bisa memimpin grup Song. Jadi sejak aku kecil, aku terus berusaha keras, berharap nenek mengakuiku. Tapi nenek, saat aku dan papa kecelakaan, nenek membuangku ke Gunung Tandus. Pantas saja nenek melarangku mencari Ning. Ternyata nenek ingin Ning mati. Ini salahmu karena melahirkan beban keluarga untuk kediaman Song. Jika dulu kau melahirkan anak laki-laki, jika kau mendengarkanku dan punya anak kedua, semua ini tak akan terjadi. Ini semua salahmu. Apa hubungannya denganku? Kau. Memang tak ada hubungannya denganmu. Mulai sekarang, kediaman Song juga tak ada hubungan denganmu. Kau. Apa maksudmu? Mulai hari ini, tinggallah di villa untuk masa tuamu. Tanpa izinku, kau tak boleh keluar dari villa. Di hari-hari mendatang, kau tinggal saja di villa dan bermimpilah menimang cucu. Aku ini mamamu. Kau tak bisa begini padaku. Bawa dia pergi, kirim dia ke villa sekarang juga. Menimang cucu di villa? Hahaha. Menimang cucu di villa? Hahaha. Aku bukan. Bin, Mama yang menghasutku, aku sedang khilaf. Kumohon ampuni aku, oke? Paman, aku salah. Aku yang salah. Aku takkan berani lagi. Aku juga tak berani. Aku sungguh salah.
Apa yang kalian lakukan sudah melewati batasku. Jika aku memaafkan kalian, putriku, istriku, dan kerugian perusahaanku, siapa yang ganti? Tapi tenang saja, aku takkan seperti kalian melakukan hal menjijikkan itu. Masalah hari ini, kuserahkan ke Departemen Hukum. Bin, aku ini kakak tertuamu. Pengawal, bawa mereka pergi. Bin, Komisaris utama Lin, Zhou Hui di kantor kita adalah Nona Song dulu. Ibu mertua ini adalah orang yang mengadopsinya. Ternyata Zhou Hui adalah nona besar grup kita. Bagaimana ini? Dulu aku pernah menjelekkan nona besar, tamatlah riwayatku. Tak sangka nona besar asli ada di dekat kita. Terima kasih. Kami sudah tahu. Sayang, ternyata engkau adalah nona besar grup Song. Nenek, siapapun aku selamanya cucumu. Kelak keluarga kita akan selalu bersama. Baik. Ning. Meski sekarang tidak pas, tapi aku tak sabar lagi. Maukah menikah denganku? Xiao Yushu, katakan jika suatu hari orang tercintamu hilang, apa yang harus dilakukan? Aku tak tahu. Jika itu aku kan terus menunggu dan mencari dimanapun dia berada. Aku akan menunggunya. Aku mau. Selamat Nona Besar dan Direktur Kiao. Cintakan bersatu juga.